Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Purnawirawan TNI resah, Indonesia darurat korupsi dan juga komunis. Dua fenomena menarik yang terjadi di Indonesia saat ini. Pertama adalah bangkitnya para guru besar dalam menyoroti negara Indonesia yang berada dalam bahaya korupsi. Terjadi darurat korupsi. Lebih dari 50 guru besar dari berbagai perguruan tinggi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mereka para guru besar tersebut menilai Undang-Undang KPK hasil revisi DPR dan juga pemerintah telah melumpuhkan KPK dalam fungsi dan juga tugas-tugas pemberantasan korupsi. Di antara guru besar ada nama Asjumardi Azra, Emil Salim, Frans Magni Suseno, Ramlan Surbakti, dan lain-lain. Kedua, muncul gerakan dari para purnawirawan TNI Angkatan Darat melalui pernyataan keprihatinan bahwa negara berada dalam bahaya cengkraman oligarki neokomunis. Pernyataan pada tanggal 2 Mei 2021 tersebut dibuat oleh Majen TNI Purnawirawan Dedi S. Budiman, Lejen TNI Purnawirawan Yayat Sudrajat, Majen TNI Purnawirawan Robi Win Kadir, Brigjen TNI Purnawirawan Budi Sujana, dan lain-lain. Oligarki neokomunis yang kerjanya mengadu domba dan memfitnah umat Islam serta TNI termasuk dengan mengkriminalisasi Habib Rizik Syihab dan juga Front Pembela Islam. Sedangkan soal korupsi memang sudah berat untuk diatasi, menggurita dan terang benderang. Pemerintah tidak serius untuk memberantasnya, bahkan KPK pun telah dihancurkan peran dan independensinya. Wajar saja jika para guru besar berteriak walaupun sudah terlambat. Para mahasiswa dulu telah berdarah-darah memprotes penghancuran KPK ini. Lucunya kini Menko Polhukam Mahfud MD minta pemakluman pada status pemerintahan yang memang korup. Minta masyarakat maklumi saja perilaku korupsi yang dilakukan pemerintah. Penanganan korupsi Jiwasraya, Asabri, dan BPJS Tenagakerja merayap menuju menguap. Korupsi dana bansos Juliari Peter Batubara yang diduga melibatkan Madam masih dibawa berputar-putar tidak jelas ujungnya. Keluhan Mensos Risma tentang 21 juta data ganda membuat geleng-geleng kepala. Syamsul Nur Salim Buron malah diberikan SP3 oleh KPK. Top Marco Top. Sepertinya pada setiap investasi dan hutang luar negeri melekat perilaku korupsi. Dampaknya seruan ayo berinvestasi sama aja dengan ayo korupsi. Akibatnya sejumlah negara faksi Amerika Serikat menunda pinjaman bilateral. Mereka adalah Australia, Jepang, Korea Selatan, Jerman, dan Saudi Arabia. Investasi juga semakin sulit masuk Indonesia. Kenyataan ini dikeluhkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Soal neokomunis yang diprihatinkan para purnawirawan TNI itu memang semakin menyengat baunya. Terasa hampir pada semua lini penyelenggaraan negara, saat petinggi PKI akan kabur dan bergerak masing-masing, lalu mereka berkomitmen untuk berjuang tanpa bentuk. Nampaknya komitmen itu semakin terrealisasi kini. Kini mulai menyusup, mempengaruhi, dan mengendalikan. Praktiknya pelan-pelan mulai tampak. Dimulai sejak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP, Roadmap Pendidikan Nasional tanpa mata pelajaran agama, keluarnya Peraturan Pemerintah atau PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menghilangkan mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia. Ini jangan dianggap biasa-biasa saja. Agenda senyap ini semakin memperlihatkan batang hidungnya dengan penunjukan Hilmar Farid, seorang mantan aktivis Partai Rakyat Demokrat atau PRD, sebagai Dirjen Kebudayaan Kemendiknas. Wajar saja kalau publik khawatir arah negara ini menuju revolusi kebudayaan yang melumpuhkan agama. Maka Purnawirawan TNI Angkatan Darat menyebut ini bahaya oligarki neokomunis. Memang para pemimpin negara harus diingatkan, tetapi apa yang diungkapkan oleh Profesor Dr. Asjumardi Azra cukup menarik, yaitu pesimistik. Sudah sulit untuk mendengar kebenaran menggema lagi di jagat Sabang sampai Merauke, dan dari Pulau Nias sampai Miangas. Seraya mengutip atau merujuk pada ayat Al-Quran
bahwa telinga, mata, dan hati mereka telah tertutup. Allah akan isi neraka jahanam bagi banyak manusia dan jin. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami. Mereka memiliki mata tetapi tidak digunakan untuk melihat. Mereka memiliki telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperumpamakan mereka sebagai anak binatang ternak, bahkan lebih rendah dari itu. Ulaika kal an'am balhum adlal ulaika humul ghafilun. Artinya mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah dari itu. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Buzzer RP adalah PKI gaya baru. Buzzer RP merupakan gaya baru dengan melakukan fitnah dan juga caci maki terhadap ulama dan tokoh bangsa. PKI gaya baru adalah buzzer, ngaku paling penegak Pancasila tapi merongrong agama. Tokoh-tokoh utama agama dan juga tokoh-tokoh utama bangsa pun difitnah serta dicaci maki. Begitu kata tokoh Papua Chris Wamena di akun Twitternya @putrawadapi. Kata Chris, buzzer itu tidak pernah mengkritik korupsi bansos yang dilakukan oleh politisi PDIP. Utang menumpuk, ekonomi dan demokrasi hancur pun mereka tidak peduli. Ia juga mengingatkan bahaya buzzer yang dapat merusak bangsa. Kita yang cinta agama, Pancasila dan NKRI harus waspada dengan buzzer RP ini. Begitu jelasnya. Politikus senior Partai Amanat Nasional, Amin Rais mengatakan semenjak dulu Islam beserta halakohnya berdiri dalam keadaan teratur dan juga aman. Dari dulu Islam beserta dengan berbagai halakoh di dalamnya adalah hal yang ajab atau aman, tulis Amin Rais di akun Twitternya. Kemudian katanya muncul paham komunis yang mengadu domba Islam dengan halakohnya hingga terjadi perpecahan di tengah umat. Sebab PKI melihat halakoh itu sebagai peluang untuk adu domba. Hanya PKI beserta anasir-anasirnya saja yang melihat itu sebagai sebuah peluang untuk mengadu domba umat. Dia menilai sekarang influencer dipakai PKI untuk melakukan adu domba melalui media sosial. Mereka seperti buzzer yang dibayar untuk propaganda di dunia maya. Sekarang anasir PKI menggunakan tangan sosmed influencer. Umat jangan terpengaruh, tetap dalam semangat ukhuwah. Demikian kata Amin Rais. Selain itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadlizon juga berkicau di media sosial Twitter soal Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kali ini, anggota DPR asal Dapil Jawa Barat itu mengklaim PKI selalu ingin menghapus jejak sejarah. Dari dulu PKI selalu ingin menghapus jejak sejarah, playing victim dan berusaha menempatkan diri sebagai korban. Anggota Komisi 1 DPR ini juga lebih lanjut mengatakan para pengikut PKI berkali-kali mau memberontak dan melakukan kudeta, namun selalu gagal. Fadli kemudian mengajak warganet menanti serangan para pendemo bayaran atau buzzer yang tidak suka dengan kicauan itu. Padahal berkali-kali mau berontak dan kudeta, gagal terus. Nah yuk kita lihat komen-komen dari buzzer RP yang pro PKI, habis saya tweet ini. Fadli juga mengatakan kicauan akun namaku Anissa dalam unggahannya bahwa fakta sejarah PKI diubah lewat Wikipedia. Warganet waspada pemutarbalikan sejarah. Untuk diketahui, tagar boykot Wikipedia sempat menjadi tren Twitter pada waktu lalu. Tagar tersebut dipicu adanya keterangan dari Wikipedia soal pembantaian di tahun 1965-1966.